Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah kanibalisme asal Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sekarang aku mau cerita tentang Sumanto. Kalau ada yang langsung kenal dengan Sumanto, pasti dia angkatan 90-an atau 2000-an. Bagi orang Indonesia, nama Sumanto pastinya bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Buat belum tahu nih, Sumanto adalah seorang kanibal dari Indonesia yang sempat viral di 2003. Sumanto lahir di Pelumutan, Jawa Tengah pada 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadi Tirta dan Samin. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Masa kecil Sumanto termasuk berkecukupan. Sumanto bersekolah di SD Negeri Pelumutan 1. Dan dia juga dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Saat itu Sumanto akan mendaftar SMP, tetapi nilainya tidak mencukupi dan dia mengulang lagi di SD dan sekolah SMP di tahun berikutnya. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembalakan kambing dan mencari rumput. Dan pada sore harinya, dia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Namun, kesulitan ekonomi pun melanda keluarga Sumanto. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumahnya satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku sekolah SD hingga SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan. Singkat cerita, Sumanto sudah dewasa dan menikah. Dia memiliki 2 orang mantan istri. Istri pertamanya bernama Sutrima. Mereka bertemu saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini berlancar singkat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrima, Sumanto menjalin hubungan lagi dengan seorang janda yang bernama Tubin. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak. Nah, setelah menikah lagi, Sumanto jadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali ke rumah. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering terjadi dan pernikahan ini lagi-lagi berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai, hidupnya pun gak tentu arahnya. Masalah ekonomi juga jadi salah satu sebab Sumanto jadi stres. Lalu tidak sengaja Sumanto dengan seseorang yang konon katanya sakti, namanya Tasli. Di sana, Sumanto disuruh melakukan syarat-syarat agar kehidupannya jadi lebih baik lagi. Gurunya itu mewajibkan dia memakan daging 7 jenazah agar bisa memperoleh ilmu tersebut. Ilmu yang akan dia miliki adalah ilmu kebal, ilmu ketenangan batin, hingga ilmu yang mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia sekalipun. Kalau masih pengen hebat lagi, harus memakamkan 41 orang. Tetapi Sumanto sendiri lebih memilih 7 orang saja. Sumanto mencari daging manusia konon dengan cara menggali kuburan orang yang baru aja meninggal. Tetapi selain itu, dia juga membunuh dan memakannya. Korban pertama adalah teman seperantauannya. Nah, korban kedua adalah penjahat yang akan merampok. Katanya, setelah dibunuh, mayatnya akan ditarik ke tengah perkebunan. Nah, sebelum disantap, korban dikuliti terlebih dahulu. Mayat satu orang itu dihabiskan dalam waktu sehari semalam. Hanya tulang dan organ dalamnya yang tidak disentuh dan dibiarkan membusuk di tengah rembunannya pohon tebu. Korban ketiga adalah Mbah Rina yang mayatnya dicuri 16 jam setelah penguburannya. Kata Sumanto,
Saat dia memakan mayat Mbah Rina, dia akan menghabiskan malam itu juga. Tetapi hari udah mulai keburu siang. Setelah terdengar azan subuh, Sumanto membungkus kembali dengan karung lalu dikubur di depan rumahnya. Dia takut ketahuan dengan orang. Sumanto memakan daging Mbah Rina agar arwah Mbah Rina dapat hidup kembali. Menurut kepercayaannya, sekarang ini Mbah Rina masih hidup di dalam tubuh. Sumanto juga mengambil kemaluan mayat-mayat untuk dijadikan jimat. Perlahan Sumanto menikmati daging-daging manusia itu dengan lahap. Pertama-tama dia memutilasinya, lalu menyantapnya mentah-mentah atau memasaknya. Katanya, daging manusia itu nggak enak, berbau menyengat dan terlalu banyak lemak. Namun keunggulannya, setelah Sumanto memakan daging manusia, hatinya jadi lebih tentram. Daging Mbah Rina ternyata tidak hanya dinikmati oleh Sumanto, tetapi anggota keluarganya juga dikasih daging itu. Mereka dibeli 7 potong setelah disate. Sumanto mengaku itu adalah daging kambing yang udah dimasak. Nah, tanpa curiga anggota keluarganya pun memakan daging tersebut. Nggak kebayang sih kalau mereka itu tahu daging yang mereka makan adalah daging manusia, bukan daging kambing. Lalu, kelakuan jahat ini diketahui oleh polisi. 5 tahun di penjara. Dikabarkan banyak penghuni penjara menolak disatukan dengan Sumanto karena mereka takut. Tapi karena Sumanto melakukan perbuatan baik selama hukumannya, dia kurangi hanya 3 tahun. Rumah gubuk yang ditempatinya banyak menyimpan misteri kehidupan Sumanto yang tidak wajar. Setelah membongkar serta mengobrak-abrik seluruh isi rumah, polisi menemukan tulang belulang manusia, seperti tengkorak manusia, tulang kaki, tulang tangan, tulang iga, dan sebagainya. Setelah menjalani masa hukumannya, Sumanto menjalani rehabilitasi di pesantren Purbalingga. Di pesantren itu, Sumanto mempelajari ilmu agama hingga akhirnya bertobat. Mengajar dan pengurus pesantren sempat kewalahan menanganinya, tetapi kesungguhan mereka membuat Sumanto berubah. Dia rajin ikut pengajian, bahkan mengikuti ceramah. Pemimpin pondok pesantren sering diajak berkeliling-keliling untuk mengikuti pengajian. Bahkan sesekali Sumanto menjadi penceramah. Nah, itu dia cerita tentang Sumanto, kanibal asal Indonesia. And see you next time.